Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melihat profil dari Ma'had Al-Zaitun ini secara fisiknya, maka mata siapa yang tidak tercengang, tidak terbelalak. Diklaim sebagai pondok pesantren yang terbesar se-Asia Tenggara, pondok pesantren terbesar dibanding lebih dari 10 negara lainnya di Asia Tenggara. Pondok pesantren yang berdiri dengan luas lahan 1.200 hektar, masjid dan juga bangunan-bangunan yang megah yang dimiliki Al-Zaitun. Kemudian memiliki lahan pertanian yang luas, hasil panen yang melimpah, pendidikan di bidang maritim yang luar biasa, mampu membuat kapal dan sebagainya. Itu semua menjadi kebanggaan dari pihak Al-Zaitun dan juga orang-orang yang pro terhadap Al-Zaitun. Sampai-sampai Panji Gumilang di dalam pidatonya merendahkan lembaga MUI dengan mengatakan berapa luas tanah MUI yang diberikan kepada masyarakat untuk dikelola. Untuk menunjukkan kepada semua bahwa Al-Zaitun ini memiliki tanah yang begitu luas yang dikelola oleh masyarakat. Ada lagi yang dekat, yang mengaku Majelis Ulama, mengatakan tidak ada pentingnya zaitun itu, nggak bermanfaat. Seakan-akan sudah pernah menginjak, padahal rumahnya dekat. Itu yang dinamakan fi qulubihim marad fazadahumullahu maradun. Zaitun tidak punya manfaat bagi masyarakat. Yang ngaku kiai di sebelah sana, ngaku ulama di sebelah sana, berapa ratus hektar tanahmu yang kamu berikan pada rakyat untuk digarap? Kan itu anggarannya mereka itu dari APBD atau APBN. Lah sedangkan kita, anggaran kita itu dari dengkol dewe, dari keringat dewe, dari pikiran sendiri. Maka bebas. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, memang kita mengakui secara fisik dan kemampuan di sisi duniawi, Al-Zaitun ini luar biasa. Aset yang dimiliki luar biasa. Tapi sayang seribu sayang, pendidikan dan pemahaman agamanya mengenaskan. Apa artinya aset yang begitu banyak yang dimiliki oleh mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bangunan yang megah, pertanian yang luas dengan hasil yang melimpah, mampu menaklukkan daratan dan lautan. Semuanya itu tidak akan menjadi apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Sehingga barang siapa yang menentang Rasul, maka dia pun menentang Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun, sekuat apapun, setinggi apapun kemampuan dunia, tidak akan berguna ketika menentang risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kaum terdahulu yang jauh lebih tinggi, jauh lebih hebat, jauh lebih kuat dibandingkan dengan Al-Zaitun dari banyak perkara di bidang duniawi. Qarun dengan kekayaan yang luar biasa, dengan pencapaian dunianya yang luar biasa, sehingga dengan sombongnya Qarun berani mengatakan, saya mendapatkan ini semuanya dari kerja keras saya, dari dengkul dewe, dari keringat dewe, dari pikiran dewe. Qarun mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku hanya mendapatkan harta tersebut, dunia tersebut, itu karena ilmu yang ada pada diriku. Itu kata Qarun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qabli minal qurun man huwa asyaddu minhu quwwah. Apakah Qarun tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripada dirinya dan lebih banyak mengumpulkan harta.
Hah? Lebih banyak mengumpulkan harta daripada Qarun. Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa mereka. Itu gambaran Qarun. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan masih banyak orang-orang sebelum Qarun yang lebih hebat dari Qarun, yang lebih kuat dari Qarun. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan karena menentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menentang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah tenggelamkan, Allah pendam Qarun dengan semua perbendaharaan duniawinya. Apa yang mau dibanggakan? Kaum Ad memiliki kelebihan yang luar biasa. Mereka bertubuh yang tinggi besar, kepintaran di berbagai bidang. Mereka memiliki bangunan-bangunan yang megah, istana-istana dan tempat tinggal yang megah. Memiliki kekayaan alam yang melimpah, makmur, memiliki ternak yang banyak, dan lebih maju dibandingkan dengan kaum yang lain. Terlebih dibandingkan dengan Al-Zaitun, belum ada apa-apanya. Tapi apa? Mereka ingkar terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menentang Rasul mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka hanya dengan mengirimkan angin, menerbangkan kaum Ad, sampai kemudian keluarlah isi tubuh mereka, sampai dikatakan di dalam Al-Quran, jadilah tubuh mereka itu kosong, seperti kurma yang sudah lapuk, tengahnya kosong, hanya tersisa kulit-kulit mereka saja. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau hanya urusan kekayaan Al-Zaitun, kemampuan duniawi, kemudian menjadi kebanggaan, prestasi dunia itu menjadi sesuatu yang dibangga-banggakan, tidak akan ada gunanya kalau dari pemahaman agamanya rusak, dari pemahaman agamanya sesat dan menyesatkan. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama marah juga nggak apa-apa. Jangan sampai putri muslim ini terbelenggu jadi budak dalam morality. Sholat saja dipakai tabir. Najis amat ini perempuan. Ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. Sholat berjarak-jarak, baca Quran saja. Kalau baca Quran ketemu. Surat berapa itu coba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah, bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Sehingga makan pete bebas. Mau terak botoi tenan naon. Ada hari jengkol bebas. Ababna sampai jaraknya segini. Tapi kalau dekat-dekat terganggulah. Nah itu sodaqah. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya urusan dunia itu tidak akan berarti sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala seberat seekor sayap nyamuk, maka niscaya tidak akan diberikan kepada orang kafir satu teguk pun air. Sehingga menggambarkan dunia itu tidak ada artinya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita tidak mentaati aturan-aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.